Hai guys, ada banyak sekali informasi yang saya mau sampaikan di video kali ini mengenai perkembangan berita daripada FTX. Bagaimana ada juga soal USDT dan USDD yang mengalami masalah defect dan ada juga isu yang dibukakan oleh BitBoy Ben Armstrong mengenai mungkin dia bisa membuka apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan bisa ada sosok orang yang mungkin harus bertanggung jawab akan semua hal ini ya. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame 4 jamnya. Time frame 4 jamnya ini kemarin ketika berita CPI itu muncul, yaitu hasilnya lumayan baik. Year of year-nya itu 7,7%, expected-nya kalau tidak salah 7,9%, jadi lebih bagus daripada ekspektasi. Itu yang membuat harga itu pump dari jam 8.30 sampai ke jam 3 subuh tadi malam. Kemudian 4 jam yang sekarang ini berada dalam kondisi turun ya teman-teman, tapi lumayan ada kenaikan, altcoin juga ada recovery sedikit meskipun belum terlalu kuat, belum terlalu pulih sampai sini, tetapi yang terkuat itu adalah kalau saya lihat adalah Matic ya kemarin bisa naik sampai ke 30%. Ini Bitcoin kalau saya lihat masih dalam posisi bearish sebenarnya RSI-nya, dan kalau dilihat dari MACD-nya ini ada bullish crossover yang menurut saya baik sekali untuk permulaan bullish, tetapi belum terkonfirmasi bullish, harus RSI-nya berada di atas 50 agar bisa bullish. Dan dari money flow dari market cipher mulai blue wave-nya mulai naik ke atas, money flow belum berubah menjadi hijau, tetapi terakhir kali kita mendapatkan green dot di sini. Oke, untuk time frame 1 jamnya, kalau kita lihat, kalau misalnya ini adalah impulse wave 1, 2, 3, 4, 5, maka ekspektasi kita adalah ini 1, 2, 3, ABC, A, B, C, bawah, dan dia akan membuat higher low di sini. Kalau misalnya hal tersebut terjadi, maka itu akan cukup baik untuk Bitcoin karena mungkin merupakan permulaan daripada impulse wave. Impulse wave ini merupakan yang bullish kalau misalnya ke atas. Jadi itu adalah salah satu harapan kita. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang lain, ini harga Bitcoin kemarin itu dia hanya retest. Dia melakukan retest di daerah low sebelumnya di 18.200 di sini. Jadi semacam ya konfirmasi bahwa ini retest, kemudian bisa berbalik arah ke bawah, bahkan bisa menembus daerah 15.500 ke bawah lagi dari situ. Target selanjutnya adalah di daerah 14.000, itu merupakan puncak di tahun 2019. Oke, jadi kalau misalnya ini bukan pola korektif yang kita sekarang lihat sekarang ini, berarti ini bahayanya adalah Bitcoin bisa ke harga yang lebih rendah lagi. Oke. Tapi kabar baiknya adalah di XY ini dia breakdown daripada bull flag ini, dan ini sangat baik sekali untuk pasar saham. Kemarin itu sempat naik ketika berita inflasi tersebut muncul ya. Jadi Bitcoin juga naik gara-gara ini. Jadi sebenarnya secara garis besar di XY ini bearish, saham dan Bitcoin harusnya naik. Tetapi mungkin ada masalah Black Swan event FTX yang insolvent, bangkrut, jadi Bitcoin-nya turun. Saham justru mengalami kenaikan yang cukup lumayan, itu sampai ke daerah tertingginya lagi, berusaha untuk mengetes neckline-nya ini di daerah 11.700. Jadi kalau misalnya bisa tembus ini itu, maka mulai bullish untuk saham, mulai bullish karena ini merupakan mungkin bisa dikatakan sebagai impulse wave 1, 2, 3, habis 3, kemudian 4, 4-nya belum, lagi masih proses. Kalau 5 berhasil naik ke atas, itu sangat baik sekali, bullish, dan mungkin Bitcoin bisa terangkat ya teman-teman. Itu technical analisisnya, kita akan lihat ke beritanya karena lumayan banyak. Oke, tapi sangat menarik menurut saya. Nah, FTX ECO Sam SBF sekarang diinvestigasi oleh SEC, dan uangnya wallet FTX kalau tidak salah juga sudah dibekukan oleh USDT ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh aplikasi dari hal yang bisa terjadi ketika CBDC itu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita,
pakai digital yuan atau digital rupiah, digital Singapore dollar, apapun itu, mereka bisa dengan mudah untuk memfreeze akun kita. Sama seperti USDT memfreeze itu karena diminta oleh pihak berwajib ya. Jadi dari kepolisian mereka meminta agar memfreeze akun USDT wallet yang berisi USDT milik FTX ya. Jadi sudah mulai diproses, padahal SPF ini ada relasi dengan SEC. Kita akan lihat di beberapa berita berikutnya. USDT sekarang cukup stabil ya. Kebanyakan orang itu panik, tetapi Maple Finance itu bisa berhasil mendapatkan 1,2 juta dolar itu ketika USDT-nya itu di-peg ya. Jadi dia melakukan yang namanya ini peminjaman uang, minjam 100 juta USDC dari AV, kemudian membeli USDT dan melakukannya lagi sehingga bisa profit ketika USDT itu naik ya. USDT sekarang dalam kondisi bahaya, ini punya Justin Sun Tron dalam kondisi de-peg ini, jadi ini yang berbahaya. Tetapi kemarin saya lihat dia akan deploy more capital sekitar 300 juta dolar kalau tidak salah untuk membantu USDT agar bisa repeg lagi ke 1 dolar. Jadi USDT sekarang itu aman, USDT yang sekarang berbahaya. Kita akan lihat apa yang terjadi di belakang layar. Nah, CEO Alameda ini yang baru, yang menggantikan Sam Trabucco yang waktu itu dia resign, Caroline, ayahnya itu merupakan dekan daripada Fakultas Ekonomi di MIT ya. Dan sebelumnya Gary Gensler merupakan profesor daripada di fakultas tersebut di MIT. Jadi Gary ini kenal dengan Glenn ya. Jadi ada koneksi secara tidak langsung antara SEC dengan Alameda dan FTX. Jadi ini bisa apa yang akan dibukakan. Ben Armstrong membukakan bahwa jangan khawatir Gary, kita belum selesai, ketika kita sudah selesai dengan SPF, kita akan ke kamu, kita memiliki army dan kita tidak akan dihentikan. Kita pastikan Gary Gensler melihat hal ini ya. Ini ada dikatakan oleh Crypto Bull. Ketika BitBoy itu memproteksi investor, Gary Gensler dan SEC-nya melakukan meeting dengan FTX. Jadi ketika SBF ini ingin memperkenalkan regulasi kepada DeFi yang seharusnya tidak diregulasi, yang sebenarnya tujuannya untuk menguasainya bersama dengan SEC. Jadi ini menunjukkan kalau SEC dan FTX itu bersekongkol ya teman-teman ya. Makanya kenapa Ben Armstrong ini mengatakan hal ini. Dia sedang mengumpulkan bukti-bukti dan faktanya FTX itu bekerja sama dengan SEC. Jadi ada andil SEC di dalam kehancuran, mungkin ya, kehancuran kripto sekarang. Saya mengerti kenapa kamu percaya ini. Tetapi semua kehancuran ini, itu alasannya sama dengan apa yang menyebabkan Luna itu crash ya. SBF dan Alameda itu dibalik semua crash yang terjadi di tahun ini. Bahkan mereka mentargetkan kompetitor Solana dan FTX juga. Pikirkan soal ini. Kita akan semoga bisa memberikan bukti yang kuat mengenai hal ini, ya. Sudah banyak yang hancur, Terra Luna, Celsius, 3 Arrows Capital, Voyager, dan BlockFi juga barusan bilang tidak bisa withdraw dari situ. FTX juga diambang kebangkrutan. Jadi Ben Armstrong sekarang sedang melakukan pergerakan yang terorganisasi terhadap Gary Gensler. Dia juga SRP Army, bagian dari SRP Army. Dia mendukung SRP karena dianggap ditindas oleh SEC. Jadi menurut pendapat dia, Gary Gensler ini tidak benar, tidak beres. Gary Gensler bekerja sama dengan SBF untuk melakukan checkmate kepada seluruh industri kripto ini, ya.
Tidak hanya cukup untuk tweet dan kata-kata, tapi dia akan memberikan bukti yang kuat mengenai hal ini. Jadi, kita mungkin akan melihat dalam beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, Ben Armstrong bisa membuka kejelekan daripada SEC. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah begini, orang-orang penduduk Amerika yang mungkin tidak ini memiliki kripto, ya tidak semuanya kan memiliki kripto ya, akan lost trust, hilang kepercayaannya mereka terhadap SEC dan mungkin juga ke pemerintahan Amerika Serikat yang sekarang. Itu bisa membuat harga dolar itu DXY-nya itu turun, dan ini yang menjadi alasan buat Bitcoin sebagai hal yang terdesentralisasi untuk naik. Logikanya adalah seperti itu. Kita lihat argumen yang lain. SBF melobi terhadap siapa? DeFi. DeFi yang mau diregulasi. Apa yang bisa mencegah sebuah hal ini? DeFi. DeFi bisa mencegah semua hal ini karena ini dia adil ya, sifatnya adil. Kalau misalnya dia tidak bisa bayar, ya langsung kitanya rugi. Tapi karena ada tindakan-tindakan daripada Centralized Exchange Checks, yaitu FTX, yang menggunakan cara-cara sehingga bisa memperbesar asetnya, padahal tidak seperti demikian, itu menyebabkan kolaps ini. Nah, apa exchange yang sudah mempublikasikan proof of reserve-nya, bukti bahwa mereka memiliki uang tersebut secara real time, yaitu DeFi. Kita bisa lihat di Aave, di Maker, di DeFi, itu kelihatan berapa jumlah yang di lock-nya. Dan ini yang dilakukan oleh Binance juga, dan saya pastikan ini bisa menjadi standar buat exchange ke depannya. Mereka harus melakukan yang namanya proof of reserves, ya. Proof of reserves, bukti mereka memiliki tokennya sebagai tanda bahwa kita bisa mempercayai exchange tersebut. Jadi suatu standar. DeFi sudah melakukannya sejak lama. Tetapi apa yang regulator Amerika Serikat berusaha untuk matikan, yaitu DeFi. Jadi dia mempertanyakan akan hal ini. Padahal DeFi adalah solusinya, decentralized finance, tetapi malah diregulasi, dihambat pertumbuhannya. Teman-teman bisa pikirkan sendiri mengenai hal ini. Kita akan bukakan lagi selanjutnya ya, melalui tweet-tweet dari Ben Armstrong yang membantu keseluruhan industri kripto ini untuk membuka apa yang jelek daripada SEC ini. Ya, saya curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan SEC ini ya. Karena kasus Ripple lama, ini juga SEC juga bekerja sama dengan FTX yang merugikan banyak orang. Oke. Dan di sisi lain ada Whale kesayangan kita, Whale Ilco. Dia membeli lagi kemarin sore jam 2 dan jam 10 malam. Tambah lagi 1.500 Bitcoin dibandingkan dengan pagi tadi. Dia membeli karena menurut dia harganya ini murah ya teman-teman. Kondisi dia sekarang adalah dia rugi 724 juta atau sekitar rugi, harusnya uang dia 3 miliar dolar, tapi uangnya sekarang 2,4 dolar ya. Posisi rugi, tapi dia tetap melakukan yang namanya DCA tersebut. Dan berita baik untuk Bitcoin, perusahaan gas minyak terbesar di dunia, salah satu yang terbesar, Shell, itu melaunching Mining Bitcoin Initiative di conference di Miami 2023. Bullish untuk Bitcoin secara jangka panjang. Semakin banyak perusahaan gas dan minyak yang ikut serta dalam mengamankan jaringan Bitcoin. Jadi kita bisa pastikan Bitcoin ini, teman-teman belajar saja fundamental daripada Bitcoin ini, ya pasti akan naik secara jangka panjang. Itu saja untuk informasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.